Di video sebelumnya kita udah nge-setup sampai akses Argo CD, kita udah konekin repository juga, nge-set project, terus ngebuat namespace buat target kita deploy aplikasi. Sekarang kita lihat dulu nih di repo kita, itu namanya Argo CD Lab, terus file YAML-nya ada di folder Kubernetes. Cara deploy-nya gimana? Kan kita maunya Argo CD ngebaca di folder Kubernetes ini. Kita buka ke Argo CD. Kalau by UI ya, kita bisa new app, terus kita pilih, tulis nama, coret Argo CD. Project name-nya kita taruh di tes Argo CD. Sync policy ini kita set manual dulu. Kita set automatic atau manual, itu tergantung kebutuhan. Cuman biar kelihatan, kita akan set manual dulu. Terus semua ini kita akan kosongin dulu. Kita by default aja, yang simple-simple. Nah, source-nya, repository yang udah kita konekin. Nah, terus kita bisa milih nih, mau dia itu by apa? By branch atau by tag. Kita mainnya di by branch. Branch apa namanya? Branch kita tuh branch main. Oke, berarti ini gua klik main. Terus path-nya. Nah, path-nya ini apa? Ini adalah file YAML-nya itu di repository Argo CD Lab ada di directory apa sih? Nah, kita kan di directory Kubernetes. Taruh deh. Path-nya Kubernetes. Lanjut. Destination-nya apa? Destination-nya ini. Kubernetes di mana Argo CD ini install. Namespace-nya apa? Nah, namespace-nya yang udah kita buat. Yang kita buat namanya test strip Argo CD. Test strip Argo CD. Ya, ini by kita isi default aja. Coba kita create. Oh, sorry. Karena tadi kita waktu konekin projectnya ke default, jadinya repository ini cuma bisa dipakai sama project default. Ya, oke lah. Udah deh, kita buat lagi. Jadinya kita taruh di default aja. Simple sih yang manual dulu. Repository-nya ini. Branch-nya si main. Path-nya ada di Kubernetes. Destination-nya di sini. Namespace-nya tadi apa? Tes Argos itu. Sini. Coba kita create. Oke. Udah kebuat nih. Nah, lihat deh. Kita buka. Nah, detect nih. Nama aplikasinya Argo CD coret. Terus dia ngebaca di Git repository kita. CM to config map, terus ada minta PVC, ada minta secret, ada SVC, ada service, ada deployment, ada ingress. Dibilang nih, string statusnya out of sync. Artinya apa? Beda nih yang ada di repository Git sama di Kubernetes. Ya iyalah, orang kita belum deploy gitu. Dan dia nggak install out of sync ini, dia nggak ada action. Karena tadi kita bikin dia itu syncnya manual. Alias butuh kita nih yang ngeklik. Beda ceritanya kalau misalkan gue ubah dia jadi auto. Coba ya, kita enable auto syncnya. Nah, udah. Dia lihat dia lagi buatin. Nah, kalau dilihat di Kubernetes, namanya tadi Argo CD, tes Argo CD. Terus kita ke pod. Nah, nih baru dibuatin sama dia. Developmentnya ada, terus mana lagi? Ingressnya pun ada, service-nya ada, cloud map-nya ada, semuanya ke deploy. Bahkan di UI Argo CD pun kita bisa masuk ke podnya, kita bisa lihat lognya. Terus kita juga bisa melakukan restart deployment lewat sini.
kelihatan. Nah ini kita bisa restart. Se-powerful itu Argo CD. Nah, buat jawab masalah terkait gimana kalau misalkan masih ada nih developer yang nggak ngedit file YAML-nya ke Git gitu ya, jadi langsung gitu lewat UI. Coba kita ke deployment, terus misalkan nih gue mau scale nya 0, gue mau matiin. Nah kita mati, kita lihat, nah Argo CD akan lihat nih out of sync. Nah kita bisa nyalain yang namanya self heal. Artinya apa? Dia akan paksa selalu resource-nya di Kubernetes akan selalu sama dengan yang ada di Git. Ini kalau kita enable, dia langsung otomatis dibuat lagi baru. Tuh. Misalkan gue sekarang nakal lagi 3. Gue buat ke 3. Tuh. Dia langsung termenyeting. Dia boleh ke 1 lagi. Kayak gitu. Kasar deh. Gue delete deployment-nya. Kayak UI gue yang gak kuat nih. Berarti gue yang gak kuat nih kayaknya nih. Dia progressing terus. Nah tuh. Dan gue delete, terus udah dia buat lagi. Tuh, saya top second lagi. Jadi bener-bener memaksa nih. Lu kalau mau ngubah itu jangan lewat Kubernetes langsung. Jangan langsung dari lokal lu apply langsung ke Kubernetes. Tapi harus kita update. Contoh sederhananya nih, gue update jadi 3 lewat sini. Terus kalian konsepnya mau gue ubah MU final Liga Eropa 2025. Terus udah itu aja nih, 2 itu aja. Update replikasi SCM, hapus. Oke, udah hapus ya. Ini lihat ya, ini masih 14 sama deploymentnya 1. Nah, si Argo CD itu akan secara interval itu ngecek ke Git repository, jadi nggak langsung. Coba kita tunggu. Tuh lihat tuh, udah berubah semua tuh. Nah, langsung diupdate sama dia. Pot jadi 3, terus config mapnya juga diupdate. Dan ini kebaca nih, lastingnya itu gara-gara apa? Oh, gara-gara ada update replikasi dan JM. Kalau gue buka ke dashboard, tuh, jadi 3 replikasinya. Terus kalau gue buka ke config map, nah, tuh, MU final Liga Eropa 2025. Nah, jadinya sepowerful itu untuk Argo CD. Dan ini sangat membantu kalau misalkan dia itu banyak banget file dia, emang banyak banget deployment, banyak banget config map segala macam. Ini membuat jadi lebih gampang memanage-nya. Untuk disclaimer dulu, sesuai dengan judulnya, ini adalah penjelasan dari seorang pemula. Gua mencoba menjelaskan apa yang udah gue pelajari, bukan berarti apa yang gua terapkan di sini itu adalah best practice. Tapi setidaknya gua mencoba menjelaskan apa itu Argo CD dan bagaimana fungsinya. Dan siapa tahu ini bisa kalian juga baru tahu teknologi ini dan kalian bisa propose di tempat kerja kalian. Boleh nih pakai Argo CD buat lebih mengautomate, kita lebih mudah memanage-nya, file-file YAML-nya. Dah, sekian soal Argo CD. Semoga membantu.